Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi dari pengembangan sistem informasi, dosen mata kuliah Cynthia Satrianti, SEMM. Pengembangan sistem informasi atau sistem development, yaitu menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Untuk menghasilkan sistem informasi tersebut terdiri dari sistem analisis dan sistem development. Sistem analisis sendiri yaitu upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem. Sedangkan sistem development yaitu langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Metode pengembangan sistem yang tersedia. Metode yang paling dikenal disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC, atau sering juga disebut sebagai waterfall method. Alternatif metode lain, prototyping, case tool, joint application design atau JAD, rapid application development RAD, agile methodologies, extreme programming. Sistem Development Life Cycle atau SDLC yaitu merupakan metode pengembangan sistem paling tua sekaligus paling cocok untuk pengembangan sistem yang besar. Tetapi SDLC tersebut tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan untuk small scale project karena banyak memerlukan sumber daya, tidak fleksibel, sulit untuk melakukan perubahan aplikasi dengan pengambilan keputusan yang cepat. Sistem Development Life Cycle atau SDLC tersebut memiliki 5 fase, yaitu analisis, desain, implementasi, perencanaan proyek, dan maintenance. Siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah satu cara yang direkomendasikan dalam melakukan suatu. Pendekatan sistem adalah metode dasar dalam segala memecahkan jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle (SDLC) adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasi sistem informasi. SDLC tradisional. Tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang pengembang sistem yang pertama untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan. Dalam urut-urutan tertentu, jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar, tahapan-tahapan tersebut adalah perencanaan, analisis, desain, implementasi, penggunaan. Prototyping atau prototype adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon penggunanya. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam membentuk yang telah selesai. Proses membuat prototipe disebut dengan prototyping. Pertanyaan umum yang sering kali ditanyakan masyarakat ketika pertama kali mendengar tentang prototipe tersebut adalah, apakah prototipe itu akan menjadi sistem aktual nantinya? Jawabannya adalah tergantung, karena prototipe tersebut memiliki dua jenis, yaitu evolusioner atau meneruskan disempurnakan sebagai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru, dan persyaratan, atau telah mencapai tujuannya dan proyek lain akan dimulai untuk pengembangan sistem baru. Oleh karena itu, suatu prototipe persyaratan tidak selalu menjadi sistem aktual. Pengembangan prototipe evolusioner. 4 langkah dalam pengembangan prototipe evolusioner yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Pengembangan mewawancarai pengguna untuk mendapat ide mengenai apa yang diminta dari sistem. 2. Membuat satu prototipe. Pengembangan mempergunakan satu alat prototyping atau lebih untuk membuat prototipe. Contoh dari alat-alat prototyping adalah generator aplikasi terintegrasi dan toolkit prototyping. Generator aplikasi terintegrasi atau Integrated Application Generator adalah sistem perantik lunak siap pakai yang mampu membuat seluruh fitur yang diinginkan dari sistem baru seperti menu, laporan, tampilan, basis data, dan seterusnya.
3. Menentukan apakah prototipe dapat diterima. Pengembangan mendemonstrasikan prototipe kepada para pengguna untuk mengetahui apakah telah memberikan hasil yang memuaskan. 4. Menggunakan prototipe. Prototipe menjadi sistem produksi. Pengembangan prototipe persyaratan. Langkah-langkah yang terlibat dalam pembuatan sebuah tipe prototipe persyaratan yaitu ada 4. Yang pertama, membuat kode sistem baru dengan pengembangan menggunakan prototipe sebagai dasar untuk pengkodean sistem baru. Yang kedua, menguji sistem baru dengan cara pengembangan menguji sistem. Ketiga, menentukan apakah sistem tersebut baru dapat diterima. Pengguna memberitahukan kepada pengembang apakah sistem dapat diterima. Dan yang terakhir, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Daya tarik prototyping. Pengguna maupun pengembang menyukai prototyping dikarenakan alasan berikut, yaitu 1. Membaiknya komunikasi antara pengembangan dan penggunaan. 2. Pengembangan dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. 3. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang terakhir, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Desain ulang proses bisnis, teknologi informasi mengalami kemajuan dengan sangat cepat, dan organisasi perlu mengambil keuntungan dari kemajuan-kemajuan ini. Sistem meliputi sistem-sistem yang memproses data perusahaan maupun sistem-sistem yang melakukan fungsi-fungsi dasar, seperti mengebor untuk mencari minyak dan memproduksi satu bagian manufaktur. Proses pengerjaan ulang sistem disebut dengan istilah rekayasa ulang atau reengineering, atau disebut juga dengan istilah desain ulang proses bisnis, business process redesign atau BPR. Input pengestimasian biaya. Sebuah work breakdown structure (WBS) mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya, grafik Gantt, dan diagram jaringan. Kebutuhan sumber daya atau resource requirement. Pencantuman isi sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan beberapa jumlahnya. Output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk keseluruhan sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro. Estimasi seperti ini dapat disempurnakan kembali selama proyek berlangsung untuk mencerminkan tambahan informasi seiring dengan semakin jelasnya proyek tersebut. Pengembangan aplikasi cepat. Satu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, tetapi dengan lingkup yang lebih luas adalah RAD. RAD tersebut yaitu kumpulan strategi, metodologi, dan alat integrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Rekayasa informasi atau Information Engineering IE adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya, yang ia perlakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Unsur-unsur penting RAD. A. Manajemen, khususnya manajemen puncak, hendaknya menjadi penguji coba eksperimenter yang suka melakukan hal-hal dengan cara baru atau pengadaptasi awal early adapter. B. Orang. Daripada hanya memanfaatkan satu tim untuk melakukan seluruh aktivitas SDLC, RAD menyadari adaannya efisien yang dapat dicapai melalui penggunaan tim-tim khusus. C. Metodologi siklus hidup RAD. D. Alat-alat terdiri atas bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer. Pengembangan berfase. Satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan adalah kombinasi dari SDLC, tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur terbaik dari masing-masing metodologinya. Apa saja tahap-tahap dalam pengembangan berfase? A. Investigasi awal. Para pengembang, termasuk juga pengguna dan spesialis informasi, melakukan analisis usaha dengan tujuan untuk mempelajari tentang organisasi dengan masalah sistemnya. B. Analisis.
Pengembangan menganalisis persyaratan fungsional pengguna untuk masing-masing modul sistem dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan informasi dan kemudian mendokumentasikan temuannya dalam bentuk model proses, data, dan objek. C. Design. Pengembangan merancang komponen antarmuka dengan sistem lain untuk setiap modul sistem yang baru dan mendokumentasikan desain. D. Konstruksi awal. Penggunaan pembuatan dan pengujian peranti lunak dan data untuk setiap modul e-sistem dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. E. Konstruksi akhir. Peranti lunak diintegrasikan untuk membentuk sistem yang lengkap yang diuji bersama dengan datanya. F. Pengujian dan pengembangan sistem. Pengembangan merancang dan melakukan uji sistem tidak hanya mencakup peranti lunak dan data, melainkan juga sumber daya informasi lainnya, peranti keras, fasilitas, personal, dan prosedur. Proses merupakan suatu yang merubah input menjadi output. Proses digambarkan dengan sebuah lingkaran, persegi panjang horizontal atau persegi panjang tegak bersudut melingkar. Masing-masing simbol proses diidentifikasikan dengan sebuah label. Arus data yang terdiri dari sekumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis atau mulai dari suatu unsur data tunggal hingga satu file atau lebih yang bergerak dari suatu titik atau proses ke titik proses yang lain. Penyimpanan data, dalam terminologi DFD, penyimpanan data adalah suatu gudang data. Berikut ini gambar yang mengilustrasikan DVD, yaitu sebuah sistem yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk menghitung komisi bagi para agen penjualnya. Kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaannya? Diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. DFD mengilustrasikan suatu tinjauan atau pemrosesan, dan kasus penggunaan memberikan detailnya. Biasanya dibutuhkan beberapa kasus penggunaan untuk mendukung satu diagram angka 0, seperti diagram di atas. Setting Committee SIM menjalankan 3 fungsi utama. 1. Menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategi perusahaan. 2. Melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. 3. Menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubung dengan prioritas penggunaan komputer. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi. Dukungan dari pihak pimpinan atau manajemen, dukungan dari semua pihak atau level manajemen terhadap suatu proyek sistem informasi membuat proyek tersebut akan mendapat pemahaman yang sama dan persepsi yang positif dari semua pengguna termasuk tenaga teknis atau staf teknis informasi. Dukungan ini dapat ditujukan melalui apresiasi terhadap waktu dan tenaga yang telah diinvestasikan dalam pembuatan proyek sistem informasi. Selain bahwa proyek akan membutuhkan atau memerlukan dana, serta harus siap bila dibutuhkan adanya perubahan dalam organisasi perubahan sebagai akibat dari sistem yang sedang dikembangkan. Tahapan pengembangan sistem informasi sebagaimana layaknya suatu konstruksi, maka pengembangan sistem informasi haruslah jelas dan semua tahapannya, mulai dari tahapan perancangan, pelaksanaan atau implementasi sampai dengan pengoperasian dan perawatannya. Setelah dipastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan apa yang telah direncanakan, barulah dapat dilihat sejauh mana operasiannya sehingga dapat ditentukan apakah memang sistem tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Kompetensi terhadap teknologi informasi, kesuksesan pengembangan sistem informasi tidak hanya bergantung pada penggunaan alat atau teknologinya saja, tetapi juga manusia sebagai perancang dan penggunanya. Disiplin sumber daya manusia atau user. Sistem informasi berbasis teknologi informasi mempercayakan pada program komputer, input data, processing, output dan dokumentasi, dan fasilitas yang terus meningkatkan ukuran dan nilainya juga akan bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan penerapan sistem informasi. Yang pertama, kurangnya dukungan dari pimpinan atau manajemen. Yang kedua, kurangnya keterlibatan dari end user. Yang ketiga, kurangnya perencanaan. Yang terakhir, inkompetensi secara teknologi. Tujuan dilakukannya pengembangan sistem informasi.
1. Adanya permasalahan yang timbul di sistem yang lama. 2. Pertumbuhan organisasi. 3. Untuk meraih kesepakatan-sepakatan. 4. Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya aturan dari pemerintah. Manajemen perusahaan berharap dengan adanya pengembangan sistem informasi terjadi peningkatan dalam hal kinerja, kualitas, informasi yang disajikan, keuntungan, pengendalian, efisien, dan pelayanan. Bila dalam operasi sistem yang sudah dikembangkan masih timbul permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diatasi dalam tahapan pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan kembali suatu sistem untuk mengatasinya dan proses ini kembali ke proses yang pertama. Siklus ini disebut dengan siklus hidup suatu sistem. Siklus hidup perkembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk pengembangan dan pengimplementasian sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem informasi saat ini terbagi menjadi 6 fase, yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem secara umum atau konseptual, evaluasi dan seleksi sistem, perancangan sistem secara detail, dan pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. Proses pengembangan sistem informasi yang berkembang saat ini di era revolusi industri 4.0. Proses pengembangan sistem informasi yang berkembang saat ini di era revolusi industri 4.0 semakin luas dan semakin berpengaruh di segala bidang. Contohnya yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. Sistem informasi sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data, dan menyebarkan informasi. Bahkan di negara Jepang, revolusi industri 4.0 berbasis teknologi memanfaatkan all-load big data dan robot, yang artinya teknologi dan robot mulai berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Proses adaptasi pengembangan sistem informasi yang terjadi di perusahaan. Proses adaptasi pengembangan sistem informasi yang terjadi di perusahaan meliputi berbagai tahapan-tahapan. Tahap tersebut terdiri pengenalan terhadap sistem informasi yang dimiliki perusahaan, pengelolaan data secara otomatisasi dan tersentralisasi, dan memberikan strategi khusus mengenai mekanisme transaksi perusahaan. Salah satu metode pengembangan sistem informasi yaitu model prototyping. Manfaat perusahaan dari pengembangan sistem informasi. 1. Memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. 3. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. 4. Minim risiko human error karena komputer memiliki kontrol penuh sehingga hasil pekerjaan cenderung konsisten. 5. Memperkenalkan inovasi dalam bisnis sehingga karyawan bisa menjadi lebih kreatif. Terima kasih, itulah pembahasan dari kelompok 5.